Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ini mengenai komponen kurikulum. Oke, komponen kurikulum ada 4 komponen: tujuan, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan termasuk umum dan khusus, materi pelajaran, kemudian proses pembelajarannya termasuk medianya, metodenya, pendekatannya, evaluasinya meliputi evaluasi program, evaluasi keberhasilan, dan berbagai tes yang digunakan. Ya. Oke, klasifikasi tujuan pendidikan. Ada 4 klasifikasi tujuan pendidikan. Ya, mulai dari yang paling luas sampai yang paling spesifik. Yang paling luas itu adalah tujuan pendidikan nasional. Oke. Kemudian diturunkan atau diejawantahkan dalam tujuan institusional. Kemudian diartikan lagi atau dimaknai lagi dalam tujuan kurikuler. Kemudian lebih spesifik dan paling spesifik dimanifestasikan dalam tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran. Oke, kita bahas satu persatu. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum, merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh satuan pendidikan. Tujuan ini dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah suatu bangsa. Itu tujuan pendidikan nasional. Merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Ya. Tujuan pendidikan nasional kita apa? Tujuan pendidikan nasional kita dapat dilihat di Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Bunyinya seperti ini. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tujuan pendidikan nasional. Ya. Ini pertanyaan aksiologi tentang pendidikan, dijawab oleh ini. Ya. Inilah fungsi pendidikan. Oke, ini adalah tujuan pendidikan nasional kita. Tujuan institusional. Apa itu tujuan institusional? Yaitu tujuan yang dapat dikatakan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Merupakan tujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan, seperti standar kompetensi dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Ya, jadi tujuan institusional ini diejawantahkan dalam standar-standar yang kita kenal di standar nasional pendidikan tadi ya, standar kompetensi lulusan. Oke, ini satuan pendidikan dasar dan menengah umum. Standar kompetensi lulusannya seperti ini. Bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Itu untuk satuan pendidikan dasar dan menengah umum. Satuan pendidikan menengah kejuruan, beda lagi SKL-nya. Bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Ya, itu yang kejuruan. Ini jenjang pendidikan tinggi. Bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ya. Jenjang kalian sudah di jenjang pendidikan tinggi. Ya. Kalian harus menjadi manusia yang
SKL-nya ini, pendidikan tinggi. Ya, yang ini. Oke. Kemudian setelah tujuan institusional ada tujuan kurikuler yang merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oke ya. Tadi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional yang diejawantahkan dalam SKL, SK, KD atau sekarang KI, KD, kemudian tujuan kurikuler dalam mata pelajaran. Ya. Kalian bisa baca ini. Oke. Menurut perubahan kedua dari PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 77, panjelimet Pak katanya peraturannya. Tapi kalian harus kenal setidaknya ya. Kalian harus kenal isinya, kalian harus pahami. Oke. Itu tujuan kurikuler. Kemudian yang paling spesifik yang saya katakan tadi adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Merupakan tujuan yang paling khusus dan ini ranah seorang guru. Ini adalah peran yang paling mungkin dilakukan oleh seorang guru. Ya. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari materi yang telah diajarkan oleh guru. Oke. Saya kenalkan taksonomi tujuan pembelajaran yang digunakan di kita, yaitu menggunakan 3 domain. Ada domain kognitif, ada afektif, dan psikomotor. Ya, ini yang digunakan di kita. Oke. Tadi komponen pertama kurikulum tentang tujuan. Kita masuk ke komponen kedua tentang isi atau materi kurikulum. Komponen isi materi kurikulum ini mencakup materi standar atau materi pelajaran yang akan diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, materi standar, pendidikan umum, pendidikan akademik, dan pendidikan keterampilan. Oke. Kriteria menentukan isi kurikulumnya menurut JAIS 76 ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah isi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama. Isi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan sekarang dan masa depan. Isi kurikulum sesuai dengan minat siswa. Isi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu, mencakup perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Ya, itu syarat isi dari kurikulum. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen metode, strategi, pendekatan, dan pembelajaran. Komponen proses ini prinsip kebermaknaan dalam proses belajar mengajar. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Apakah metode, strategi, pendekatan yang digunakan bervariasi? Kalau bervariasi, bagus. Kalau tidak bervariasi atau kurang bervariasi, perlu ditingkatkan lagi. Apakah metode, strategi, pendekatan memberi urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah metode, strategi, pendekatan mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotor siswa secara simultan? Ya, kalau dijawabannya iya, berarti bagus. Ya, kalau tidak, berarti komponen tersebut harus diperbaiki lagi, ya, atau direvisi sehingga bisa optimal. Oke, itu komponen proses. Yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya adalah mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Ingat, kurikulum mencapai tujuan. Jadi evaluasinya adalah sejauh mana siswa mencapai tujuan. Ya. Oke, kemudian menilai efektivitas kurikulum. Evaluasi tujuan kurikulumnya, ketercapaian materi pelajarannya, proses penggunaannya, prosesnya, penggunaan efektivitas medianya, metodenya, pendekatannya, semua perlu dievaluasi. Menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Itu menurut Nasution 1989. Oke. Itu tentang mengenal pendidikan. Semoga kita lebih kenal lagi dengan pendidikan kita. Dan semoga kita lebih care, lebih peduli tentang pendidikan kita. Ya.
Kalian sebagai calon guru, saya doakan kalian jadi guru yang hebat, guru yang luar biasa. Tapi untuk syarat menjadi guru yang paling dekat adalah kalian harus lulus dulu. Ya. Semoga kalian lulus tepat waktu dan lulus di waktu yang tepat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.